Kalau upacara-upacaranya kan dia bisa rokok, tembakau kan, Iya. minuman itu udah bisa kita ganti. Misalnya di Bangka itu kan minuman yang paling lama itu adalah arak, ciu ya, ciu. Kemudian ada minuman limus itu apa? Siti ya. Nah, Siti, Brapo, Oh itu ya, ah, soda-sodaan. iya, rokok gitu. Itu nggak bisa diganti dengan awi, Gak bisa. Sprite misalnya kita ganti. Nggak bisa. Dia mau Siti itulah. Makanya pabrik apa Tetap minuman ada, itu Pak. ada. Sekarang masih ada. Nah, rokok-rokok gitu itu masih ada. Masih ada. Itu apa ya? Sarana untuk berhubungan dengan Tuhannya kan itu medianya. Nggak bisa bisa wah ini ganti awi aja lah nih kan, Harus atau dilestarikan kayak gitu, Pak. Pepsi Cola kan. Itu harus dilestarikan itu untuk mempertahankan Iya, lokal. iya lokal. Berarti Pak, ini kan terkait adat dan terkait tadi dengan agama. Kalau kita tahu kan agama Iya. tidak apa ya? Ya agama mereka, agama adat. Nah itu Iya. dengan perkembangan asimilasi tadi, otomatis yang mungkin menikah dengan agama lain itu kan ada kepercayaan yang tidak boleh dilakukan di Kalau agama. dulu kan apa mereka dipaksa ya harus memilih salah satu kan. Salah satu akibat mereka tidak mau milih kan nanti anaknya itu tidak tercatat binnya kan, binnya Iya. ke perempuan kan. Nah banyak itu kejadian kan. Tetapi sekarang kan negara sudah mengakui. Animisme, dinamisme. Iya sudah mengakui. Jadi agamanya itu disebut agama adat begitu. Agama adat. Sudah bisa. Oke. Yang penting didaftarkan ininya apa agama adatnya itu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada namanya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sekarang kayak orang-orang Baduy, orang-orang di RAB sebenarnya mereka juga kalau apa ya, kalau mereka bentuk kan ajukan bisa sebenarnya. Tapi belum Pak. Kalau yang orang laut enggak karena sudah banyak ke darat kan. Iya. Tapi kalau yang di Mapur orang darat yang masih agama adat sudah sekarang. Sudah ya? Sudah. Berarti mereka tetap memeluk agama tapi tetap melakukan Iya. kepercayaan. Iya, hanya apa? KTP-nya aja. Sebagai tapi tetap apa ya, biar melestarikan adatnya itu tetap ada ya. Ada di Baskara Bakti itu kalau pergi ke Pak Batman. Nah, orang. Karena kan untuk agama seperti muslim kan pasti dilarang ya Pak. Apanya? Untuk melakukan. Oh iya. Iya, salah satunya mungkin dilarang gitu. Itu kan biasanya takutnya menjadi Punah. Enggak lah. Saya kan sering ke Mapur itu kan. Karena dari bandara langsung ke sana kan, ketemu sama mereka. Ya saya tidak bicara masalah agama, saya bicara masalah budaya, adat, tradisi. Karena mungkin perkembangan masyarakat nanti kan pasti ada ya Pak ya yang mempertanyakan atau takutnya mempertentangkan gitu. Kalau konsepnya kan di Bangka itu kan ada orang Lum namanya kan. Orang Lum itu kan orang darat, orang laut yang belum beragama kan. Mereka beragama adat kan. Belum Islam atau belum Kristen, belum Konghucu. Disebut orang Lum kan. Nah itu agamanya agama adat. Nah apa ya, di dalam satu keluarga itu ya berbeda-beda, ada yang Islam, ada yang agama adat. Karena bagi orang di Bangka itu kan agama itu hak prerogatif individu yang tidak boleh dicampur oleh orang lain. Berarti orang Bangka sudah cukup progresif ya? Iya, tidak boleh. Depan rumah saya itu bapak sama ibunya Konghucu, ada kelenteng di rumahnya. Anaknya kawin dengan orang Islam sehingga dia ikut Islam, tapi dia tinggal di situlah. Tiap hari dia kelenteng. Tapi nggak ada yang mempersoalkan.
Ada yang depan lagi itu teman saya SD kan, jadi kiai di Makassar. Kalau dia pulang dia ke rumah orang tuanya kan, tapi dia makan di rumah saya. Ya, ada kan, tapi cuek aja kan, nggak masalah. Nah karena orang Bangka itu kan mulai mengenal Islam itu sudah sekitar abad 18. Tahun berapa? Ya 1700-an ke atas itu. Artinya agama itu mulai intensif ya, baik oleh orang-orang Belanda, orang-orang Islam kan, sehingga orang-orang Cina pun banyak jadi mualaf kan dulu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena kampung orang Bangka itu kan, kampung itu berbentuk persegi, bujur sangkar maksudnya. Nah, rumah itu dikelilingi oleh parit pertahanan atau benteng. Rumah pemimpin ada di tengah. Dia tidak menjelaskan tentang rumah ibadah di mana. Ada. Itu penjelasan Inggris itu 12 18 16. Penjelasan dari M.H. Coates tentang kampung orang Bangka. Tidak disebutkan. Ini yang menjelaskan rumah pemimpin, kemudian benteng parit pertahanan. Dia tidak menyebutkan rumah. Makanya saya melihat di Air Abik misalnya, di Air Abik. Air Abik itu di mana Pak? Di kecamatan Gunung Muda, Blinyu. Nah, itu tempat ibadahnya tidak ada di kampung, di luar kampung. Gereja, masjid, ya. Di luar kampung. Ketika orang bertanya kan mereka nggak bisa jelaskannya, saya yang jelaskannya. Saya bilang kan konsep kampung di Bangka itu memang seperti itu, tidak ada penjelasan tentang rumah ibadah. Jadi wajar saja kalau masyarakat mengarahkan pembangunan rumah ibadah itu di luar kampung. Masjidnya di luar kampung, gerejanya di luar kampung, seperti itu. Lantas kalau misalkan perbatasan kampung itu nanti rumah ibadahnya ada di mana Pak? Enggak, maksud saya yang artinya yang ini kan salah satu contoh bahwa begitu loh budaya Bangka itu dulunya. Dan itu masih tampak sampai sekarang di sana. Kalau yang sekarang kan dua jengkal ada rumah ibadah kan, nggak jelas lagi. Nah tapi awalnya ya seperti itu, dan itu masih ada. Jadi yang menunjukkan bahwa memang seperti Bapak bilang tadi, agama itu kembali kepada pribadi. Makanya di ujung kampung kan, mana yang Islam silakanlah dia ke masjid sana kan, mana yang gereja ke gereja sana. Kadang soalnya kalau ke daerah lain itu sangat di luar Bangka ya, itu sekarang sangat mempersoalkan. Padahal ketika di Bangka itu tidak jadi masalah. Santai aja gitu. Dulu kan umat Buddha di Bangka itu tanya ke saya, Pak, di mana situs Buddha di Bangka? Untuk apa? Saya bilang, kami mau menyelenggarakan peringatan Trisuci Waisak. Nah, salah satu Trisuci Waisak itu adalah kami adakan renungan suci katanya kan di situs-situs Buddha dulu. Saya ajak ke Kota Kapur di Penagan kan, ajak ke situ. Saya panggil tokoh-tokoh masyarakatnya. Udah masalah? Silakan. Malah mereka yang bantu parkir, nyiapin tenda, masyarakat Islam kan di situ kan. Nah, tidak ada masalah. Nah, tahun kedua tidak ada masalah. Tahun ketiga jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Masuklah paham-paham transnasional itu. Ribut. Orang-orang Buddha temui saya, Pak, tolong selesaikan nih. Kami mau menyelenggarakan ini kok dapat penentangan. Saya datang ke sana, saya panggil semua tokoh-tokohnya. Yang itu tidak berani datang, takut.
Nah akhirnya jalan sampai sekarang, nggak ada masalah lagi. Kalian jangan mudah diadu orang, diadu domba. Kita dari dulu nenek moyang kita nggak pernah ribut masalah agama sehingga. Nah, saya minta nanti yang Buddha yang pas perayaan itu mereka bakti sosial, misalnya kan bersih kampung, ngumpulin sembako bagi yang tidak mampu. Menarik sampai sekarang. Ada upaya-upaya seperti itu. Iya. Orang Bangka ini kan tolerannya kan tidak hanya hidup, mati pun dia masih toleran. Coba lihat ke kubur Sentosa itu. Ada orang Kristen di situ. Campur. Ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Konghucu. Di situ juga nggak ada orang masalahkannya kan? Hah? Ada kan? Artinya toleransinya bukan hanya saat hidup, saat mati pun ya toleran. Atau ke jalan tol, kubur keramat, kampung keramat ada kubur kan. Nah kalau sebelah kiri itu yang Muslim semua, kalau sebelah kanan itu ada yang Muslim, ada yang Kristen, tidak masalah. Dulu nggak ada orang ribut dirikan rumah-rumah ibadah itu. Sekarang saya tanya di Mentok itu, pernah Mentok kan? Tahu. Ada masjid, ada kelenteng. Pertanyaan saya apa yang dibangun duluan? Saya nggak tahu Pak. Hah? Belum tahu itu sejarahnya. Yang dibangun duluan kan orang sering ngomong, yang dibangun duluan itu kelenteng katanya, Kung Fuk Miao itu 1830. Saya bilang salah. Yang dibangun duluan itu masjid. Masjidnya. 1757 sudah dibangun. Itu masjid itu Pak. Iya, zaman Sultan yang saya sebut tadi, Ahmad Najamuddin I. Di samping dia bangun masjid, dia bangun benteng disebut Kuto Seribu kan. Nah, disebut Kuto Seribu itu karena pembangunan benteng itu dibiayai dia dengan 1000 pikul beras, 1000 ringgit uang. Jadi disebut benteng Kuto Seribu. Kuto itu benteng juga. Kuto Seribu. Nah di samping itu dia membantu pembangunan masjid di Mentok yang kayunya sekitar 75% dia bantu dari Palembang, kayu-kayu ulin itu. Nah 1860-an masjid itu diubah menjadi masjid beton. Kayu-kayunya dipindah oleh Abang Muhammad Ali itu untuk bangun rumah istri mudanya di Suriah. Kayu-kayunya kan, papan-papannya. Makanya orang menganggap bahwa masjid itu dibangun 1860-an. Beton tadi. Iya, awalnya ya kayu. Ada catatan sejarah. Nah lalu ketika orang Tionghoa yang datangkan, Sultan yang datangkan orang Tionghoa itu ke Bangka. Kok orang Tionghoa buat kelenteng duluan kan tidak masuk akal. Nah, ketika orang Tionghoa didatangkan ke Bangka dalam jumlah yang sudah besar, dibangunlah kelenteng di sebelah masjid. Nggak ada yang ribut. Orang Islam ngapain kak bangun apa? Kalian bangun kelenteng sebelah masjid, apa ada tempat lain? Kalau sekarang kan tidak mungkin kan. Nah, makanya ketika kita bangun masjid di sebelah gereja itu kan gak ada orang ribut. Gak ada ribut kan. Nah lalu ada kelenteng di pasar itu yang Kuantiniau ya, Jalan Muhyiddin. Nah sebelahnya itu dulu adalah kapel Katolik. Kapel ya, pelindungnya Santo Yosef Kapel. Nah, jadi sayang itu dibongkar. Karena apa? Karena tidak ada yang mengurus kapel itu. Akhirnya tidak terawat dan tanahnya dia jual dengan THK Tionghoa Hui Kuan. Didirikanlah THK di situ. Dulu awalnya kapel. THK itu tahun 1917 kalau di Pangkal Pinang.
Tapi foto kapelnya ada Pak? Saya lupa ambilnya dulu di arsiteknya di Belanda itu. Ada dia datang. Lumayan tuh kalau ada fotonya. Iya. Dipajang Bagus gitu. ya. Sebagai pengingat. Iya. Tapi sudah saya catat itu sejarahnya. Sudah dibukukan. Sayang. Tidak ada liput-liput orang Semangka. Oke. Terkait itu tadi Pak, rumah. Kalau untuk rumah di pesisir ini bentuknya itu beda nggak Pak? Kalau orang laut kan dia orang laut itu dia memang tinggal di perahu. Perahu kan atapnya dari kajang itu kan rumbia atau nipah yang dianyam. Memang tinggal di perahu mereka orang laut. Kalau orang darat ya dia tetap rumah panggung. Panggung ya. Kalau ibu sempat ke Airabik lihat kan rumah-rumah. Kita ada bangun Gebong Memarung namanya. Gebong Memarung. Jadi ke Airabik jangan ke Mapurnya. Nah, Airabik sekitar 8 kilo lah dari Simpang itu masuk. Nah, kita bikin ada 7 bubung rumah orang darat. Nah, masih seperti itu bentuknya. Kalau perahu sekanya dibuat filter juga sudah ada. Di mana Pak? Dibuat filter kerajinan timah itu. Bisa dilihat di My Snack itu ada dijual. Saya lah nyuruhnya, ini perahu orang Bangka sebenarnya. Jadi panggung ya Pak ya, secara umum panggung. Panggungnya. Pang itu kan tempat artinya. Pang itu tempat. Gung itu agung mulia. Pangkal misalkan. Pang itu tempat, kal itu mangkal. Tempat mangkal. Berarti sekarang sama sekali nggak ada yang tinggal di perahu lagi? Hampir nggak ada. Kan saya sempat itu tahun 1996 saya ke Jebu laut ya. Jadi yang dari Teluk Kelabat itu didaratkanlah dibangun rumah-rumahnya di Jebu laut. Saya masih ketemu sama mereka tuh di rumahnya itu mereka bakar ikan di ruang depannya. Ruang depan. Iya, bakar misalnya di ruang depan, di situ dia bakar ikan. Kayak di perahu aja dianggap. Masih. Nah mereka manjat pohon kelapa kan, kelapa tuh pohon begini kan. Nah naiknya nih, kepalanya di atas, turun mereka kepalanya di bawah. Turun kepalanya di bawah. Iya, kan kalau kita kan turunnya melarat Iya, kan. kaki duluan. Nah ini enggak, naiknya kepala di atas, turunnya kepala di bawah. Dan bisa itu turunnya. Berarti dengan untuk perkembangan zaman kan pasti akan ada tergerus ya Pak ya. Iya. Nah itu khususnya Pak kan karena kita ini fokusnya di pesisir nih Pak. Iya. Bagaimana tuh Pak langkah-langkah pelestarian? Yang pertama sih adat dan tradisi mereka seperti muang patung, kemudian kesenian campak dalung, tarian Gajah Manunggang itu ya harus tetap kita lestarikan. Jadi masyarakat yang masih tersisa itu ya kita satukanlah ya dalam bentuk komunitas. Kita anggaplah tokohnya itu disebut dengan batin kan, batin sekak gitu. Nah, jadi oleh pemerintah kan difasilitasi itu. Kalau Muangjong itu kan masih di Bangka Selatan, di Belitung kan masih itu untuk upaya-upaya pelestariannya. Nah kemudian yang paling penting itu adalah bahasa. Nah saya sudah sampaikan ke kantor bahasa kita kan, harus ada langkah-langkah penyelamatan bahasa itu. Bahasa itu, melalui bahasa itulah budaya itu bisa lestari. Ya kan? Mantra jampinya gimana kalau kosakatanya tidak ada, bahasanya tidak lestari.
Nah, sudah mulai mereka mengumpulkan kosakata itu. Mumpung penuturnya masih ada, mereka jadikan satu semacam kamus lah kan. Nah, kalau bisa ya ke depannya diajarkan bahasa itu ke generasi yang ada di sana. Ya. Dan kalau bisa juga kan apa ya, ada pionir lah di keluarga itu, kita apa ya, kita bantu support kan untuk tetap menjadikan bahasa ibu mereka itu, mother tongues itu, sebagai bahasa komunikasi di lingkungan keluarga, sehingga proses pewarisannya tetap. Nah, kantor bahasa sudah apa ya, berapa kali ya mengumpulkan keluarga Bati itu kan, dalam konteks upaya melestarikan bahasa daerah itu, bukan hanya bahasa Seka, bahasa ini. Sejauh ini bahasa ini ada hurufnya yang beda atau huruf itu sama, Pak? Kalau apa ya, aksaranya enggak ada sih. Enggak ada ya. Enggak ada. Jadi hanya kosakata saja kan. Kalau aksaranya ya mungkin mereka masih menggunakan Jawi itu. Jawi. Apa ya? Kalau kayak di Bangka Selatan kan rata-rata S itu kan disebut H penyebutannya. Berarti di masing-masing ini ada seperti itu nggak, Pak? Misalkan S disebut H. Enggak. Gitu. Jadi bahasa mereka itu memang apa ya, dialek tersendiri. Dialek tersendiri. Yang kita pun nggak ngerti. Kalau saya di Mapur itu beberapa bulan baru saya paham. Pertama mereka ngomongnya cepat, kemudian ada beberapa kata yang diubah bagian belakangnya atau bagian depannya. Tapi karena kita sering kan, kita tahu ini maksudnya. Dan masih banyak sekali kosakata lama yang di daerah lain tidak ada, di sana ada. Masih ada. Kita misalnya, kita menyebut orang pergi ke satu daerah, kemudian dia menginap, kemudian besoknya dia pulang. Nah, kita menyebutnya turis kan, wisatawan kan, Ya, wisatawan. Nah, mereka nyebutnya berambak. Nah, jadi pergi menginap sehari dan pulang, berambak. Jadi pertanyaannya, misalnya dia datang ke tempat saya, berambak ya, saya bilangnya berambak ya di sini. Enggak Pak, kami pulang hari. Nah, kalau kita kan nyebutnya wisatawan, turis, nginap kan. Nah, ada bahasa khusus untuk gotong royong. Gotong royong itu kalau apa ya, kalau mengerjakan satu pekerjaan itu selesai sehari, itu disebut begerujok. Begerujok artinya selesai sehari. Kalau tidak selesai sehari, lain lagi istilahnya. Nah, kita kan sama, gotong royong, semuanya gotong royong kita sebutkan begitu. Nah, mereka berbeda. Jadi ada istilah-istilah yang apa ya, yang masih mereka pertahankan, dan itu menjadi spesifik, benar. Kita kan tidak semuanya kita umumkan. Kerja saling tolong itu ya gotong royong namanya kan, dia enggak. Ada begerujok, ada apa namanya, berambak, macam-macam pokoknya. Nah, itu yang harus kita lestarikan, kita data detail sekali. Nama-nama kayu itu mereka tahu semua. Ini kayu ini Pak, ini kayu ini. Saya tahu nama-nama kampung di Bangka ini kan punya nama kayu ya. Saya juga bingung mana yang disebut terep. Kan ada nama kampung terep ya. Nah, saya ke sana baru tahu, ini disebut kayu terep. Peradong.
Ada kan kampung Pradong. Nah, Pradong. Nah, saya tahu itu kayu Pradong. Tetapi mana kayunya? Nah, mereka masih tahu mengidentifikasi kayu. Oh, ini Pak Pradong. Ini Pradong kunyit, ini Pradong putih, ini. Nah, kemudian ada kayu arang. Ada kan? Tahu. Kampung kayu arang. Saya pikir dulu disebut kayu arang itu, kampung itu disebut kayu arang karena ada orang bikin arang. Arang dari kayu. Rupanya tidak, memang ada pohon yang disebut kayu arang itu. Pelangas. Nah, orang nyebut pelangas namanya kan. Pelangas. Kalau kamu tahu kan, tikung tuh kan. Nah, pelangas sebenarnya kan. Pelangas itu nama kayu, Bu. Kayu. Iya. Nah, kayunya masih ada di daerah mereka dan mereka tahu maksudnya kayak berangan apa tuh kayu. Saya kemarin juga Kasak itu air terjun. Kasak itu air terjun dalam bahasa orang Mapur. Kan ada dialek sendiri, dialek Mapur namanya. Kasak. Kalau kita kan semuanya disebut air terjun. Kasak tadi itu nama bukitnya. Iya, kita kan semuanya disebut air terjun. Paling yang air mengalir aja kita sebut air terjun, air merusot. Kalau yang beredar di pangkal ini bahasanya apa, Pak? Campur. Ya. Saya bikin announce ada 42 apa 50 yang kemarin announce di bandara itu diminta oleh Pak Gubernur, oleh Angkasa Pura kan. Kan rencananya ada bahasa Inggris kan, bahasa Indonesia, bahasa Bangka. Nah, saya bikin itu. Inggris kan sudah standar ya. Nah, Indonesia juga sudah standar. Nah, bahasa Bangkanya sudah saya bikin itu. Cuma penuturnya nggak ada yang bisa. Yang kerja di bandara itu orang luar semua. Nah, misalnya kan, Ika jangan naruh mobil sebasing. Nah, kan maksudnya penumpang atau pelanggan lah kan, jangan memarkirkan kendaraan sembarangan kan. Nah, kena kunci ban, sebangka kan, nanti kena kena gembok lah kan rodanya. Nah, ketika dia nyebut kena itu udah pas ke bandara kan, akhirnya ditunda dulu. Sayang, Pak. Iya, sudah sebut itu. Artinya bahasa Bangka yang berlaku umum saya buat itu. Ya, bahasa Bangka yang berlaku umum ini di Pangkal Pinang. Semua orang ngerti. Kalau pas di Bali kayaknya udah jalan itu. Di Jawa, di Jogja, di Surabaya. Sayang itu ya. Nah, dengan nomor penerbangan kan setunggal loro. Nah, gitu kan. Itu kan siko. Due. Bagus kan sebenarnya. Cuma yang menuturnya itu orang kita ada yang kerja di bandara. Kalau ya freelance, Pak. Hah? Freelance. Iya, harusnya. Freelance buat khusus untuk dia. Ya harusnya pemerintah itu kan biar dia digaji oleh pemerintah, kerjanya di situ. Tugaskan ya kan. Cuma orang yang tuh yang enggak harus dilatih, benar harus dilatih. Dialeknya ya. Iya, pramugari saja. Saya berapa kali negur pramugari yang ke Palembang itu. Kan dia nyebut, selamat datang di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Terjemahkannya ke bahasa Inggris, welcome to International Airport King Mahmud Badarudin II kan? Harusnya tetap ayah itu. Iya. Nah, saya tegur kan, Pak, kami diperintahkan begini. Ya sudah, kalau nggak mau dikasih tahu, saya bilang kan. Second itu tahu nggak artinya di Palembang apa? Barang bekas, saya bilang kan. Barang second.